Kakak kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Soho atau Soho Global Health Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang ke kuartal kedua 2024 sudah keluar ya kemarin ya. Yang kita lihat ini seperti biasa produk-produk mereka ini ada seperti Diapet, ada Kukuma Plus, ada Laksin dan lain gitu lah ya. Di sini dikatakan nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta. Untuk kas dan setara kas, wah ini berkurang nih. Berkurang sedikit, oke, 688 miliaran menjadi 631 miliaran. Piutang lain-lain, ini persediaan tapi dia meningkat ya. Persediaan kurang lebih meningkat 34 miliaran kalau kita lihat di sini. Kalau piutang lain-lain ini pihak ketiga bahkan lebih banyak daripada pihak berrelasi. Ini cukup bagus ya sampai saat ini. Untuk total asetnya bahkan meningkat cukup pesat dari 4,7 triliunan sekarang menjadi 5,3 triliunan. Nah ini dia peningkatan ini cukup banyak ya. Ini cukup oke menurut kami. Kita lihat di sini mereka ada dikatakan uang muka pembelian aset tetap dia berkurang sedikit, tapi setidaknya masih ada lah ya. Ini cukup bagus. Hutangnya kalau kita lihat di sini, utang usaha dia meningkat ya. Utang usaha dia meningkat dari 1,9 triliunan sekarang jadi 2,2 triliunan. Total hutang jangka pendek dia pun meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini ini peningkatan hutang, tapi kalau dia memang untuk menghasilkan keuntungan atau produktif, hutangnya itu produktif, ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini kalau kita lihat di sini total hutang jangka pendek dari 2,1 triliunan dia meningkat menjadi 2,5 triliunan. Ini cukup bagus. Total hutang ini yang jangka panjang bahkan lebih sedikit nih. Untuk total hutangnya dia meningkat kalau kita lihat di sini kurang lebih 500 miliaran ya. Kurang lebih 500 miliaran. Nanti kita lihat gimana dengan penambahan ekuitasnya. Apakah ekuitasnya berkurang ataukah bertumbuh? Ternyata ekuitasnya pun bertumbuh juga walaupun tidak sebanyak dengan hutang. Nah ini dia meningkat tapi dia agak lebih banyak, paling kurang lebih 200 miliaran ya gitu ya. 200 miliaran dibandingkan dengan hutang yang tadi mencapai 500 miliaran ya. Ini berarti cukup berbeda ya kalau kita lihat di sini. Pendapatan neto meningkat cukup bagus. Ini cukup bagus dari 3,9 triliun menjadi 4,8. Tetapi beban pokok pendapatan pun meningkat. Nanti kita lihat itu mengapa beban pokoknya itu bisa meningkat. Beban penjualan kayak gitu beda jauh, semuanya kayak gitu beda jauh sih. Itu laba usahanya dari 189 miliaran menjadi 270 miliaran. Berarti kalau kita di sini ini pure karena penjualan meningkat ya. Jadi labanya itu pure karena penjualan meningkat. Nah, ini bahkan pendapatan sama biaya keuangan nggak gitu beda jauh. Nah ini cukup bagus ya menurut kami. Yang kepada entitas induk dari keuntungan mereka 100 miliaran sekarang menjadi 200 miliaran, meningkat cukup pesat. Nih kayak agak hebat ya ini ya perusahaan nih. Pembayaran kas kepada pemasok bahkan mencapai 3,8 triliunan. Nah inilah perbedaannya, dimana kalau kita lihat ketika labanya itu meningkat, dia pembayaran ke pemasok bahkan lebih banyak daripada tahun lalu. Itu berarti kan mereka memang benar-benar mencetakkan laba. Apalagi kalau mereka kurangi persediaan, bisa menjadi lebih baik lagi. Berarti kalau kita lihat tadi penambahan hutangnya tadi itu memang untuk untuk operasional, berarti hutangnya ini produktif ya. Ketika hutang bertambah, labanya bertambah, penjualan bertambah, itu bagus. Kita lihat lagi di sini. Kita skip. Kepemilikan gak gitu beda jauh. Kayaknya gak berubah sih kayaknya. Nah di sini ada disebutkan komisaris utamanya ada Eng Liang Tan, komisaris. Ada dua mereka, Andi Purwohardono, Direktur Utama Rogerio Paulino JR Castillo. Ini namanya agak cukup unik ya kalau kita di sini. Ini dikatakan dia karyawannya ini dia agak sedikit menurun ya. Agak sedikit menurun, yang karyawan tetapnya ini kurang lebih belasan aja hingga puluhan. Tapi menurut kami gini, ketika mereka cantumkan karyawan tetap berkurang itu bukan berarti karyawannya berkurang loh. Kan ada juga karyawan kontrak. Nah
kita gak tahu apakah mereka kurang yang tetap tapi meningkat yang kontrak, gak ada yang tahu ya. Nah, karena mereka setahu kami dari laporan keuangan yang pernah kami lihat, kami belum pernah menemukan ada yang mengatakan ada karyawan tidak tetap itu berapa. Kan gak pernah ya. Mungkin karena itu agak cukup sulit kalau kita mencantumkan karyawan tidak tetap, karena kan ada masanya itu, masa kontrak. Gak mungkin habis cantumkan besoknya langsung berkurang terus atau gimana gitu ya. Ini kasnya kita lihat, oh Mandiri paling banyak tapi sudah berkurang 300 miliaran menjadi 200 miliaran. Kalau kita lihat di sini total B-nya dia sedikit berkurang untuk kasnya. Gak apa-apa lah kas berkurang tapi persediaan bertambah, oke. Mereka ada dalam bentuk US dollar, tapi dikit aja. Kalau kita di sini ada deposito lagi. Deposito meningkat sedikit saja yang di Bank BNI, bahkan yang di JP Morgan Cash Bank cabang Jakarta dia bakal berkurang. Berkurang ya. Ini piutang usahanya. Ini piutang usahanya oke-oke aja, yang rupiah paling banyak. Berarti kayaknya marketnya itu lebih ke Indonesia ya. Kita lihat, oh ini makin lama makin lancar nih cash flow-nya. Ini piutangnya ini cukup bagus ya menurut kami ya. Ini jangan-jangan karena mereka melihat Soho ini sebagai perusahaan yang besar, sebuah perusahaan yang bisa dihormati, makanya mereka tetap bayar piutangnya. Atau jangan ini karena mereka langsung to the customer ya, B2C ya, makanya bisa lancar. Ini pihak berhasil bahkan sedikit aja. Yang pihak ketiga ini kita lihat, oke, cukup bagus. Dan kami kadang-kadang lebih memilih yang kayak gini ya, perusahaan yang kayak gini kayaknya pihak ketiganya, pihak berhasilnya gak ada atau sedikit aja. Nah itu kayaknya menurut kami oke ya. Tapi gak tahu juga, tergantung masing-masing. Persediaan kita lihat ini bakal meningkat. Kita lihat tadi pembayaran kepada pemasok meningkat, laba meningkat. Ini persediaan meningkat lagi, luar biasa ya. Persediaan barang dagang, nah dia meningkat, bahkan dia barang jadi pun meningkat. Oke lah ya, ini menurut kami. Ini aset tetapnya. Ini utang usaha bisa lihat di sini. Nah ini yang kami takutkan kalau ada utang usaha dalam bentuk mata uang asing. Tapi di sini untung saja dia gak gitu banyak ya, walaupun sebenarnya menurut kami agak cukup banyak, 66 miliaran SGD. Lah ada USD lagi tadi. Kalau utang usaha di sini, oh mereka sampai ada kesalahan ya dalam penulisan laporan keuangan mereka. Kita lihat saja yang lebih dari 90 hari atau 3 bulan 57759S. Nah, ada S-nya itu entah salah ketik atau gimana. Saya salah ketik sih. Ini kita bandingkan dengan yang tahun lalu kan gak ada S-nya bu ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting pusanya bagus. Salah ketik ini kan hanya urusan tampilan aja ya. Ini utangnya, ini oke juga sih ini utangnya. Jadi kan walaupun ada beberapa perusahaan yang memang dia menekankan perfeksionisme ya, banyak laporan keuangannya itu harus teliti, harus rapi, harus apa. Rapi oke, tapi misalnya kalau ada sakit itu pun sebenarnya pun nggak apa-apa ya, karena orang-orang yang baca pun tak tahu itu ya. Ini pendapatan neto kalau kita lihat di sini, ini pendapatan jasa pemasaran dan tenis udah gak ada loh. Tapi yang lainnya meningkat, produk obat meningkat, produk kesehatan konsumen meningkat, alat kesehatan meningkat, semua rata-rata meningkat. Cukup bagus di sini.
kita lihat di sini beban penjualan. Nah, inilah yang cukup bagus. Kita lihat gaji dan tunjangan meningkat. Iklan dan promosi kalau kita lihat di sini dia meningkat sehingga meningkatkan penjualan juga. Itu memang kalau dia berbanding lurus itu cukup bagus. Kecuali kalau dia berbanding terbalik. Promosi biaya meningkat tapi penjualan malah menurun. Itu kan agak gimana gitu ya. Pendapatan dan beban lain kita di sini, bahkan ada pendapatan dividen sebesar 11 juta saja. Saya cukup kecil ya menurut kami ya. Ini rugi siklus. Oh, ruginya 6190, artinya 6 miliaran ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.